Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para hadirin semuanya. Terima kasih atas kesempatan ini untuk berbicara di depan kalian generasi muda yang penuh energi dan potensi. Saya, Fariwian, ingin membahas topik yang sangat penting namun sering diabaikan, yaitu kesehatan mental atau mental health. Di usia kita ini, kita sedang menghadapi transisi besar dari mahasiswa menjadi pekerja, dari remaja menjadi dewasa. Tapi di balik kegembiraan itu, banyak sekali dari kita menghadapi tekanan yang bisa mengganggu pikiran kita. Mari kita bahas bersama bagaimana menjaga kesehatan mental kita agar bisa hidup lebih baik. Pertama, mari kita akui tantangan yang kita hadapi pada usia 20-25 tahun ini adalah masa di mana kita sering terjebak antara impian dan realitas. Tekanan akademik seperti ujian akhir atau skripsi membuat stres berlebihan. Dunia kerja, persaing untuk mendapat pekerjaan impian atau naik jabatan membuat kita overthinking. Hubungan romansa, persahabatan, atau bahkan keluarga juga bisa menjadi konflik. Misalnya, putus cinta yang membuat hati hancur, atau bisa juga ekspektasi orang tua yang terlalu tinggi. Ditambah lagi, paparan media sosial yang menampilkan kehidupan sempurna orang lain sering membuat kita merasa insecure. Dan dapat juga bisa memicu perasaan yang cemas atau depresi. Menurut data dari WHO, 1 dari 4 orang muda di dunia mengalami gangguan mental. Dan menurut Indonesia National Adolescent Mental Health Survey, angka ini meningkat 25% karena pandemi dan tantangan ekonomi. Tapi, perlu diingat lagi bahwa kesehatan mental bukanlah suatu yang lemah. Itu adalah kekuatan. Pikiran yang sehat membuat kita fokus, kreatif, dan tangguh menghadapi tantangan. Bayangkan saja, jika pikiran kita stabil, kita menyelesaikan kuliah dengan baik, membangun karir yang sukses, dan menjalin hubungan yang sehat. Sebaliknya, jika diabaikan bisa berujung burnout, isolasi, atau bahkan masalah kesehatan fisik seperti sakit kepala kronis. Bagaimana cara menjaganya? Menurut Kemkes, mulai dari hal yang paling sederhana. Pertama, kenali tanda-tanda masalahnya, seperti jika kamu merasa lelah tanpa alasan, sulit tidur, atau kehilangan minat bakat yang dulunya disukai, itu sinyal untuk berhenti dan introspeksi diri. Kedua, bangun rutinitas sehat seperti olahraga 30 menit sehari, makan bergizi, tidur cukup 7-9 jam. Ketiga, kelola stres dengan teknik mediasi atau journaling. Keempat, jangan ragu minta bantuan. Bicara dengan teman, keluarga, atau profesional psikolog. Di Indonesia, layanan seperti hotline Kemkes dengan telepon 1500567 atau dengan SMS 081 281 562 620, dengan email info@kementriankesehatan.com atau menggunakan aplikasi Sehat Jiwa yang saat ini terintegrasi Satu Sehat Mobile yang menyediakan fitur screening kesehatan jiwa dengan mandiri secara gratis. Perlu diingat lagi, minta bantuan bukan tanda lemah, tapi tanda bijak. Saya beri contoh nyata, salah satu dari teman saya, sebut saja namanya Melati. Beliau dulunya stres karena kuliah dan bekerja secara part-time. Dia mulai mediasi harian dan konsultasi dengan psikolog. Hasilnya dari lebih produktif dan bahagia. Atau si Doni yang depresi karena putus cinta. Tapi setelah bergabung komunitas dukungan online namanya socialconnect.id di aplikasi Instagram, dia mulai belajar bangkit dan fokus pada karir. Kalian juga bisa seperti mereka, mulai dari diri sendiri.
Sahabat muda, kesehatan mental adalah investasi terbesar untuk masa depan kita. Maka dari itu, menjaga kesehatan mental bisa dimulai dari mengenali tanda-tanda masalahnya, menerapkan gaya hidup sehat, mengelola stres dengan cara yang tepat, dan tidak ragu untuk meminta bantuan profesional jika diperlukan. Jangan biarkan tekanan dunia ini memadamkan api dalam diri kalian. Mulai hari ini, jaga pikiranmu, bangun rutinitas positif, dan cari bantuan jika perlu. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang kuat dan seimbang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.